Halo guys, selamat datang di Malas Baca bersama gua, Randy Irawan. Di episode perdana ini, gua akan membahas salah satu fenomena menarik yang sejak kemunculannya selalu dikaitkan dengan teori parallel universe. Fenomena tersebut ialah Mandela Effect. So, daripada penasaran, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Mandela Effect adalah suatu kondisi di mana pikiran seseorang atau sekumpulan orang mempercayai suatu hal atau peristiwa benar-benar terjadi. Tetapi pada kenyataannya, sebenarnya peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Nah, untuk menyederhanakannya, gua akan memberikan satu contoh Mandela Effect yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bagi kalian laki-laki atau perempuan yang menyukai film Disney, pasti udah gak asing dengan film yang berjudul Snow White. Kalian pasti ingat kan, ada satu adegan di mana ratu mengatakan mantra di depan kaca ajaib yang diyakini dan diingat oleh banyak orang berbunyi, "Mirror, mirror on the wall." Namun sayangnya kalau kalian setuju dengan kalimat tersebut, artinya kalian juga mengalami yang namanya Mandela Effect. Kenapa? Karena kalimat tersebut ternyata salah. Jika diteliti dan didengarkan kembali, kalimat yang asli berbunyi "Magic mirror on the wall." Nah, gimana? Udah cukup paham kan dengan konsep Mandela Effect ini? Lalu selanjutnya, sebenarnya istilah Mandela Effect ini muncul dari mana sih? Istilah Mandela Effect sendiri dipopulerkan oleh seorang wanita bernama Fiona Broom. Hal tersebut diawali ketika munculnya sekelompok orang di internet yang menyatakan kepercayaannya bahwa Nelson Mandela, seorang tokoh besar sekaligus mantan Presiden Afrika Selatan, telah meninggal pada tahun 1980-an di penjara. Namun pada kenyataannya, Nelson Mandela baru meninggal pada tahun 2013. Dan saat itu, ia sudah menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan. Kesaksian orang-orang tersebut juga diperkuat dengan pernyataan salah satu dari mereka yang mengaku mengingat setiap berita dan pidato dari istri Nelson Mandela di hari kematiannya. Lalu sebenarnya apa sih penyebab Mandela Effect ini? Banyak orang yang mencoba memberikan penjelasannya terhadap fenomena ini, mulai dari pendekatan ilmiah sampai ke teori konspirasi. Jika dilihat dari sudut pandang ilmiah, terdapat beberapa alasan atau penyebab dari Mandela Effect ini. Yang pertama dan yang paling sederhana, yaitu kekeliruan ingatan. Sebagai manusia, kita harus mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan dalam mengingat semua hal ataupun peristiwa yang terjadi. Seringkali kita mengingat suatu hal atau kejadian, tetapi tidak dapat menggambarkannya dengan akurat. Lalu alasan yang kedua adalah konfabulasi, yaitu ketika kita mengisi kekosongan ingatan dengan cerita yang tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya bohong. Teknik konfabulasi ini sebenarnya sering digunakan dan dipercaya bisa membantu seseorang untuk mengingat sebuah urutan peristiwa yang paling mungkin terjadi. Sayangnya, hal ini justru memicu yang namanya Mandela Effect, karena seseorang dapat menambah, mengurangi, atau malah memelintir ingatan mereka. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan kasus kematian Mandela, memang benar Mandela sempat masuk ke dalam penjara, tapi mungkin saja sebagian orang lupa atau tidak mengetahui bahwa Mandela masih hidup dan dibebaskan pada tahun 1990. Kekosongan ingatan itulah yang diisi oleh sekelompok orang tersebut dengan cerita semu atau palsu. Nah, itu dia penjelasan dari sisi ilmiah, tapi ada juga nih yang menarik, yaitu teori konspirasinya. Seperti yang sudah gue jelaskan di awal, kalau sejak kemunculannya, fenomena ini sering banget dikaitkan dengan yang namanya parallel universe. Buat kalian yang belum tahu, simpelnya parallel universe ini adalah suatu alam semesta lain yang menyerupai alam semesta kita saat ini, dan di sana dipercayai ada diri kita dengan jalan hidup yang mungkin berbeda dengan kita di alam semesta ini. Hal inilah yang dipercayai sebagai salah satu alasan di balik munculnya perbedaan ingatan terkait kematian Mandela. Ya, banyak orang yang percaya bahwa mungkin saja
memang benar Mandela sudah meninggal pada tahun 1980-an di penjara. Hanya saja, hal tersebut terjadi di dunia paralel atau dunia yang tidak kita tempati saat ini. Teori tersebut juga membuka peluang baru ke teori konspirasi lainnya, yaitu time travel. Sebagian orang mempercayai bahwa penjelajah waktu benar-benar ada, dan menurut mereka yang percaya, mungkin saja Mandela memang seharusnya sudah mati di penjara saat itu. Namun seorang penjelajah waktu berhasil mengubah masa lalu sehingga Mandela masih hidup hingga tahun 2013. Sebetulnya masih ada beberapa teori konspirasi lainnya, seperti ulah alien atau penyihir. Tapi kedua teori yang gue jelaskan sebelumnya adalah teori konspirasi yang menurut gue paling masuk akal. So, itu dia fenomena Mandela Effect yang seringkali dikaitkan dengan teori parallel universe. Kalau kalian sendiri gimana? Lebih percaya penjelasan ilmiah? Atau kalian percaya kalau Mandela Effect ini adalah akibat dari parallel universe? Kalau secara pribadi, gue lebih percaya dengan penjelasan ilmiah, yaitu adanya konfabulasi, di mana kita mencoba untuk mengisi sebagian ingatan kita yang terlupakan dengan cerita fiksi. So, sekian yang bisa gue bagikan di episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton dan dengerin. Jangan lupa untuk like dan share. Kalian juga bisa follow Instagram Malas Baca di @malasbaca_ig. Di situ kalian bisa DM gue topik menarik yang pengen dibahas. Nantinya akan gue baca dan kalau menarik, akan gue bawain untuk episode berikutnya. Thank you banget sekali lagi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.